Pemirsa, pekan ini pemerintah menghadapi gelombang kritik dari generasi muda. Tagar kabur dulu aja menjadi ekspresi keprihatinan warganet terhadap pengelolaan negara. Kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, Anda menilai kinerja pemerintah sudah optimal? Dan hasilnya 71% responden menjawab belum. Presiden dan Mensesnek cukup bijak menyikapi kritik terhadap pemerintah. Mensesnek Prasetyo Hadi bahkan terjun langsung ke tengah mahasiswa untuk mendengar aspirasi generasi muda. Sayangnya, sejumlah pernyataan pejabat negara justru berpotensi memperkeruh suasana. Kami sudah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Tagar Indonesia Gelap seolah-olah menjadi puncak kegalauan masyarakat khususnya generasi muda dalam menyikapi segala persoalan yang terjadi dalam pemerintahan kita. Di mana memang selain menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat jelata, memang masyarakat ataupun massa aksi juga menuntut adanya akuntabilitas dan juga transparansi dari elit bangsa. Lalu, bagaimana istana menanggapi maraknya unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap? Presiden Prabowo sendiri tidak pernah menyatakan anti kritik. Saat berpidato dalam HUT ke-17 Partai Gerindra akhir pekan lalu, Presiden menyatakan siap dikoreksi dan diawasi. Kita harus mau dikoreksi, kita harus mau dikritik, saudara-saudara. Tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Dalam aksi unjuk rasa Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Mensesnek turun langsung menemui massa. Kedatangan Mensesnek langsung meredakan emosi massa. Mensesnek menyatakan datang karena diperintahkan Presiden Prabowo untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Ya, jadi berilah kesempatan juga. Ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi kan begitu. Selain keriuhan masyarakat khususnya mahasiswa yang turun ke jalan, kemudian aksi unjuk rasa juga ramai diungkapkan dalam jagat maya. Tagar kabur dulu aja mewakili rasa frustrasi generasi muda yang kecewa terhadap berbagai ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tagar kabur aja dulu sepekan terakhir meramaikan jagat media sosial tanah air. Tagar kabur aja dulu konon berawal dari kekecewaan sejumlah warga negara Indonesia atas kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi terkini, dan peluang kerja di dalam negeri. Tagar kabur aja dulu disebut juga merujuk pada keinginan anak muda untuk meninggalkan Indonesia, demi mencari kehidupan yang lebih baik dari segi karir, pendidikan maupun standar hidup. Padahal saat berpidato dalam World Government Summit pekan lalu, Presiden Prabowo menyatakan salah satu sukses kunci 100 hari pertama pemerintahnya adalah menciptakan pemerintahan meritokrasi yang membuat banyak diaspora Indonesia mau kembali walaupun telah berkarir di luar negeri. One of our key achievements in the first 100 days of my administration has been the establishment of a fully functioning government based on talent and meritocracy. Many skilled Indonesians who had built their careers abroad are returning to serve our nation. Pengamat media sosial Ismail Fahmi menilai tren tagar kabur aja dulu di media sosial X menunjukkan pola yang organik dan bukan dari akun-akun bot. Tampak dari variasi usia akun X yang ikut mencuitkan pendapatnya mengenai keresahan tinggal di Indonesia hingga peluang untuk tinggal di luar negeri. Sebaran akun juga beragam, mayoritas Indonesia, namun ada pula yang berada di Inggris, Korea Selatan, Singapura, Norwegia, Jerman, Jepang, Amerika Serikat hingga Belanda. Artinya, tagar itu merupakan murni ekspresi warganet, bukan rekayasa oleh buzzer. Jadi kabur aja dulu itu memang ada dua konotasi ya. Pertama, kalau mungkin agak negatif itu lebih sebetulnya kritik ya, protes atas situasi yang sekarang. Tetapi kalau kita lihat dari awal tahun 2023 ada, itu sebenarnya lebih positif bagaimana punya peluang luar negeri, bekerja, belajar dan seterusnya.
Sejumlah pengamat menilai viralnya hashtag kabur aja dulu sebagai bentuk protes generasi muda terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Di mana juga dianggap pemerintah itu kebijakan-kebijakannya itu tidak pro mereka gitu ya, sehingga kemudian inilah ada kesempatan bagaimana kalau kita mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri seperti. Pendapat sedikit berbeda disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang menilai narasi kabur aja dulu seakan kurang cinta tanah air. Kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu. Apa yang mau kita selesaikan apa kalau kabur itu? Itu menandakan dia sikap permisif. Ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti ini masalah cinta kita terhadap tanah air. Ada masalah, ayo kita selesaikan sama-sama. Sedangkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan meminta agar masyarakat tidak terburu-buru menilai kinerja pemerintah karena baru berusia 100 hari. Dan saya pikir saya yang pesan, gak usah terus buru-buru, terus bilang puas kapok. Kan baru 100 hari kok, kantornya aja tadi baru terakhir, baru jalan. Saya pikir sepi, dadanya. Jadi anak-anak muda saya dijelaskan tadi 300 orang, sekarang kerja di Peruri untuk membuat semua digitalisasi Indonesia. Tadi DeepSeek dua anak-anak Indonesia, mereka buat research. Juga tadi untuk genome sequencing yang bikin anak-anak Indonesia. Dan semua Presiden Prabowo ya kasih dorongan dan memberikan fasilitas itu. Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menilai viralnya tagar kabur aja dulu sebagai tantangan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di dalam negeri. Menaker tidak mempermasalahkan jika ada WNI yang ingin mencari pengalaman kerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk membangun negeri. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill, kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya masalah. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian menjadi catatan. Namun Wamenaker justru mempersilahkan WNI yang ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali lagi ke Indonesia. Tidak ada kebijakan yang sempurna, sehingga dalam menanggapi sebuah kebijakan, respon pro dan kontra merupakan hal biasa. Presiden Prabowo Subianto sudah membulatkan komitmen untuk bekerja bagi rakyat, sehingga jangan ada lagi kebijakan yang menyulitkan rakyat. Kini merupakan saatnya untuk membuktikan semua kebijakan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dalam demokrasi, kritik merupakan sebuah keniscayaan. Kritik adalah sebuah manifestasi dari kedaulatan rakyat. Sehingga kritik dari masyarakat dapat membuat pemerintah lebih kuat karena menunjukkan kebijakan apa saja yang harus diralat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.